iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Kabair, sebuah karya tulis dari Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, dan kita sudah melampaui beberapa bab dari Al-Kabair ini. Sekarang kita masuk di dalam Al-Kabiratul Rabi'ah atau dosa besar yang keempat. Beliau menyebutkan di sini tarkus shalah, yaitu meninggalkan salat. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasannya dosa besar batasannya di dalam syariat adalah larangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diakhiri dengan ancaman atau lafaz neraka atau azab, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan dosa besar atau al-kabirah atau jamaknya adalah al-kabair terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-kufriyat, yaitu dosa besar yang bisa mengeluarkan dari agama Islam, seperti kufrun billah, yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah al-isyrak, yaitu syirik, juga sihir. Kemudian ada dosa besar yang ghairu kufriyah, yang tidak termasuk di dalam hal yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dan hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah idrarun bi ghairihi, yaitu membahayakan bagi orang lain. Contohnya seperti membunuh, mencuri, makan riba. Yang kedua adalah ghairu idrari bi ghairihi, tidak membahayakan bagi orang lain. Salah satunya contohnya adalah meninggalkan sholat. Dan di dalam bab ini disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala sebagai dosa besar yang keempat setelah kita pelajari kemarin dosa besar yang ketiga, yaitu sihir. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Sebelumnya saya akan menyebutkan tentang tarkus shalah atau meninggalkan salat. Ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jahdan liwujubiha, yaitu mengingkari akan wajibnya. Mengingkari di dalam hatinya akan wajibnya, mengatakan bahwasanya salat ini adalah kebebasan. Barang siapa yang mau melakukan silahkan, yang tidak mau melakukan juga boleh. Mengingkari akan wajibnya, maka yang demikian adalah kafir hukumnya sesuai dengan ijma', kesepakatan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dia sholat, tetapi dalam hatinya meyakini bahwasannya sholat ini tidak wajib. Walaupun dia salat tidak bermanfaat salat. Dia bersama Fir'aun, Haman, Abu Jahal, dan Abu Lahab. Yang kedua adalah mustahillan litarkiha, yaitu menganggap halal jika meninggalkannya. Tidak mengapa, contohnya sebagian kaum muslimin mengatakan tidak mengapa orang itu tidak salat, yang penting dia berbuat baik. Tidak mengapa tidak sholat, yang penting dia berakhlak baik kepada manusia, kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, maka yang demikian juga hukumnya kufur, kafir. Secara ijma' para ulama ahli sunnah wal jamaah tidak ada khilaf. Nomor satu dan nomor dua, ijma' tidak ada khilaf. Yang nomor tiga, kaslan wa tahamunan wa la yanwi qada'aha,
dia meninggalkan sholat karena meremehkan dan tidak ada niat untuk mengqadha'nya. Artinya dia meninggalkan sholat secara malas, ya, dan tanpa udzur syar'i. Maka yang demikian para ulama khilaf bagaimana status orang ini. Yang pertama, jumhur mengatakan tidak kufur, tidak kafir. Mayoritas ulama mengatakan tidak kafir, akan tetapi mendekati kekafiran. Akan tetapi sikapnya yaitu tidak sholat tanpa uzur, hal ini mendekati kekafiran. Karena sholat ini adalah syiar besar dari agama Islam. Salah satunya hadits Nabi SAW ketika beliau berhenti di salah satu daerah, kemudian salah seorang sahabat bertanya, apakah kita bebaskan daerah ini atau kita serang daerah ini ya Rasulullah? Beliau mengatakan la, ya, ma'aqam fihim as-shalah, selama mereka mendirikan salat, menunjukkan bahwasanya daerah yang syiar salat di dalamnya tegak itu adalah daerah muslim. Akan tetapi ulama atau jumhur ulama yang mengatakan tidak kafir ini mengatakan hukumnya di dunia dia dibunuh seperti orang kafir. Hukumnya di dunia dia dibunuh seperti orang kafir. Tidak dikafirkan, cuma dia dihukum bunuh oleh ulil amri. Ya. Hal ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam qaulnya di dalam kitab ini. Beliau mengatakan fa inna hadhihi al-mas'alah min masailil ilm al-kubra wa qad tanaza'a fiha ahlul ilmi salafan wa khalafa. Permasalahan ini yaitu orang yang meninggalkan salat secara malas tanpa uzur, maka terjadi permasalahan atau ikhtilaf besar di antara para ulama baik yang terdahulu maupun yang saat ini. Salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tarikus salati kafirun kufran mukhrijan 'anil millah. Imam Ahmad atau madhab Hanabilah mengatakan orang yang meninggalkan salat kafir walaupun dia bagian yang ketiga ini, yaitu meninggalkan salat walaupun dalam hati meyakini akan kewajibannya, tetapi dia meninggalkan secara meremehkan tanpa ada niat untuk mengqadha'nya, kafir. Kata siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Yuqtalu idza lam yatub wa yusalli. Dia dibunuh jika dia tidak bertaubat. Dia berarti diminta taubat dulu. Ketika dia tidak mau bertaubat, dia dibunuh karena dianggap murtad, keluar dari agama Islam. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Adapun jumhur, ya tadi kata-kata jumhur ini tadi Imam Ahmad saja yang mengatakan kafir. Sedangkan jumhur Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan fasiqun wala yakfur. Dia termasuk golongan orang yang fasik tapi tidak kufur. Tsumma ikhtalafu, kemudian mereka ini jumhur juga ikhtilaf. Berkata Malik wa Syafi'i yuqtalu haddan, dia dibunuh. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan walaupun tidak kafir tapi dibunuh. Abu Hanifah ya mengatakan yu'azzar, diasingkan. Tidak dibunuh tapi diasingkan, ya, dipenjarakan atau yang semisalnya, dibuang. Ya. Maka ditanya, kenapa wahai Imam Abu Hanifah kok diasingkan tidak dibunuh? Beliau menjawab, yaitu mengharapkan akan taubatnya orang ini. Diharapkan taubatnya orang ini. Ini khilaf di antara para ulama. Ada dua perkataan. Yang pertama, jumhur mengatakan tidak kafir tapi dibunuh, kecuali Imam Abu Hanifah mengatakan tidak dibunuh tapi diasingkan supaya diharapkan taubatnya atau dipenjarakan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, saya tambahkan di sini perkataan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili,
Beliau mengatakan qala al-Hanabilah wasy-Syafi'i wa ba'du asy-Syafi'iyyah wa aktsaru at-tabi'in was-sahabati kulluhum. Yang berbeda tadi mayoritas ulama, yang sekarang adalah Hanabilah, pendapat mazhab Hambali. Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri, ya. Wa ba'du Syafi'iyyah, ada perkataan Syafi'i, dan sebagian ulama Syafi'iyah, wa aktsarut tabi'in, sebagian besar tabi'in, was sahabati kulluhum, dan para sahabat semuanya mengatakan apa? Annahu kufrun mukhrijun minal millah, kafir hukumnya orang yang meninggalkan salat. Para sahabat semuanya mengatakan orang yang meninggalkan salat adalah kafir hukumnya, keluar dari agama Islam, walaupun di dalam hatinya meyakini akan kewajibannya. Di sini Syekh Utsaimin mengomentari juga, wa idza kanat hadhihi al-mas'alatu min masail at-tara' falwajibu raddaha ila kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena permasalahan ini adalah masalah ikhtilaf, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian kembali kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, itu sunnah para sahabatku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih terhadap sebuah perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka Syekh Utsaimin mengatakan hal ini, yaitu dikembalikan dari dalil-dalil nanti yang akan disebutkan. Kemudian bagian yang keempat, orang yang meninggalkan sholat nisyanan, lupa, ya, termasuk di situ ketiduran atau lupa dengan tidak dibuat-buat, maka yang demikian adalah tidak berdosa, dengan syarat setelah dia ingat harus segera mengqadha'nya. Yang kelima, muta'awwilan. Maksud dari muta'awwilan di sini, dia faham akan kewajiban sholat, tetapi di sebuah kondisi dia tidak mengerti hukumnya, sehingga dia mentakwil sendiri hukumnya, sehingga dia menyimpulkan sendiri hukumnya. Contohnya, ada seseorang mungkin dia di rumah sakit opname, kemudian dia berada di satu baju yang dia tidak bisa bergerak, ya, dan baju itu dia tahu dia terkena najis, sehingga dia menyimpulkan, setahu saya baju yang berada di atas najis tidak bisa digunakan untuk sholat. Kalau begitu selama saya di rumah sakit saya tidak sholat, 5 hari tidak sholat, ya sudah tidak sholat. Nanti ketika saya pulang saya qadha semuanya. Ini yang dimaksud muta'awwilan. Orang ini tentu tidak berada di atas ilmu, tetapi dia tidak mengingkari akan wajibnya sholat, dan dia meninggalkan sholat berniat untuk mengqadha'nya, ya. Atau jika dia itu selama di rumah sakit berakhir dengan kematian dan belum sholat, maka hukumnya juga sama, insyaallah, wallahu ta'ala alam, tidak berdosa. Karena berbeda dengan nomor 1, 2, dan 3. Yang ini dia meyakini kewajibannya, kemudian dia berniat untuk mengqadha'nya, hanya saja ilmunya terbatas sampai di sana. Maka wajib bagi kita dalam membahas kondisi yang kelima ini, sebelum kita mengalami kejadian-kejadian yang terbatas untuk menuntut ilmu syar'i, maka saat kita berada di dalam kondisi yang lapang atau kondisi yang sehat, kita maksimalkan di dalam menuntut ilmu syar'i, ya. Maka kondisi yang kelima tidak berdosa. Kondisi yang kelima tidak berdosa, ya, dengan syarat dia ketika sudah selesai dia mengqadha semuanya.
Nah, yang benar bagaimana? Yang benar adalah walaupun dalam kondisi pakaiannya najis dan dia tidak bisa bergerak atau ganti, maka dia sholat di atas pakaian tersebut karena kondisinya adalah kondisi darurat. Fad-daruratu tubihul mahdzurat. Sebuah kaidah syar'i mengatakan kondisi darurat bisa membolehkan hal yang dilarang. Nah, ini adalah 5 kondisi manusia di dalam hal mereka meninggalkan salat. Kemudian kita masuk dalam perkataan muallif rahimahullahu taala. Yang pertama beliau mengatakan qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa khalafa min ba'dihim, maka akan ada orang setelah mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang dimaksud hum, fa khalafa min ba'dihim. Hum di situ adalah yang artinya mereka adalah para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Menunjukkan bahwasannya jalan beragama mereka adalah dengan menegakkan salat. Sebab Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan satu ibadah yang agung. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalfun adha'us shalah, sebuah kaum yang mereka menyia-nyiakan salat. Mereka menyia-nyiakan salat. Dan menunjukkan di sini bahwasannya orang yang menyia-nyiakan salat, orang yang menyia-nyiakan salat, hal ini bisa membawa kepada kekufuran. Hal ini bisa membawa kepada kekufuran sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan amalan yang lain lagi, hanya salat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Akan ada sepeninggal mereka atau setelah mereka orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Setelah itu stop. Tidak ada amalan yang lain. Menunjukkan bahwasanya setelah orang meninggalkan salat maka habis. Menunjukkan imannya akan gugur. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaba'us syahawat. Dia akan mudah mengikuti syahwatnya. Yang dimaksud di sini adalah orang yang meninggalkan salat, dia susah menghadapi tipuan dunia. Dia susah menghindar dari kelezatan dunia yang dia berada di dalamnya. Ketika kita ingin menepi dari hiruk pikuk dunia atau tipuan dunia, salah satu caranya adalah salat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari mewajibkan 5 kali kita kembali ke masjid. Hikmahnya adalah supaya kita terus ingat kepada Allah dan tidak memprioritaskan kehidupan dunia. Adapun orang yang meninggalkan salat bagaimana? Dia mudah mengikuti syahwatnya. Dia mudah mengikuti syahwatnya dan selalu condong kepada kelezatan dunia. Wallahu a'lam. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka dia akan menemui ghayya. Sebagian ulama mengatakan ghayya adalah khasarah wa syarrun, akan menemui kerugian dan keburukan baik di dunia sampai di akhirat. Ada yang mengatakan ghayya adalah wadin fi jahannam, adalah lembah yang berada di api, lembah yang berada di neraka jahannam. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, untuk bisa lihat yang pegang kitabnya pada halaman 27. Hadis ayat ini kata beliau adalah bukti pertama akan rajihnya perkataan selain jumhur. Rajihnya, lebih benarnya perkataan Imam Ahmad, sebagian Syafi'iyah, sebagian besar tabi'in dan seluruh sahabat. Yaitu apa? Status orang yang meninggalkan sholat walaupun hatinya, keyakinannya mengatakan wajib sholat, tetapi dia meninggalkannya karena
malas atau meremehkan dan tidak ada niat untuk mengqadha'nya, maka hukumnya kafir, keluar dari agama Islam. Syekh Utsaimin menyebutkan di sini ayat yang tadi, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Tadi sudah dijelaskan maknanya. Ayat berikutnya mengatakan illa man taba wa amana, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihan, dan dia beramal saleh, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan masuk ke dalam surga, wala yuzlamuna syai'a, dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Beliau mengatakan wajhud dilalati, sisi pendalilan, minal ayati tsaniyah, dari ayat ini atau setelah ayat fasawfa yalqawna ghayya, kemudian dilanjutkan illa man taba wa amana wa amila salihan sampai akhir, yaitu surat Maryam ayat 59 sampai 60. Surat Maryam 59 sampai 60. Beliau mengatakan qala fil mudhi'ina lis-salatil muttabi'ina lisyahawat. Allah mengatakan orang-orang yang meninggalkan salat dan dia mengikuti syahwatnya, diikuti dengan illa man taba wa amana, kecuali orang yang taubat dan beriman. Fadalla, dan ini menunjukkan ala annahum hina idha'atihim, bahwasanya mereka ketika meninggalkan salat, wattiba'u syahawat ghairu mu'minin, ketika dia meninggalkan salat dan mengikuti syahwatnya, statusnya tidak beriman, alias kafir. Allah mengatakan illa man taba wa amana, ada wa amana, kecuali yang taubat dan beriman. Berarti sebelum iman apa? Kafir. Ini adalah dalil pertama yang merojihkan perkataan yang kedua, yaitu perkataan Imam Ahmad, kemudian sebagian besar dari tabi'in dan para sahabat seluruhnya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, fawailun lil musallin. Lafaz wailun itu adalah syiddatul azab. Wail, ketika disebut wail, orang Arab biasanya mengatakan wailak, celaka kamu. Ini maksudnya adalah engkau akan mendapatkan balasan yang pedih, yang sangat dahsyat, ya, kecelakaan bagimu. Wailun. Ada yang mengatakan wailun di dalam ayat ini adalah qa'irun fi nari jahannam, adalah palung, jurang yang sangat dalam di neraka jahanam. Fawailun lil musallin, maka kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Jika penafsiran orang-orang liberal, titik sampai di sini. Fawailun lil musallin, titik, sehingga mereka pun meninggalkan salat. Kenapa meninggalkan salat? Pakai dalil. Baca surat Al-Ma'un, kata mereka. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat. Lalu untuk apa kita salat jika kita celaka? Akhirnya mereka berdalil bolehnya tidak salat, yang penting berbuat baik kepada manusia. Dan ayat ini tidak dilanjutkan oleh mereka. Padahal Allah mengatakan tentang sifat dari al-musallin yang diancam dengan wailun, dengan kecelakaan tadi apa? Pada ayat berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Para ulama mengatakan kelalaian di dalam salat yang termasuk di dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Yang pertama adalah mudhi'ina lis-shalah, orang-orang yang menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat secara mutlak, sudah ditinggal, ya, ditinggal salatnya. Yang kedua adalah al-musallin, orang yang salat, wala yubaluna qadra salatihim, tetapi tidak peduli dengan kualitas salatnya.
Yang penting dia sholat, hadap kiblat, berdiri, ruku, sujud, berdiri lagi, salam, selesai. Ya. Kemudian yang ketiga, yang termasuk di dalam ancaman ini adalah al-musallin, orang yang sholat tetapi yuakhiruna waqtahum, tetapi dia mengakhirkan waktunya. Ada 3 poin di sini di dalam alladzina hum an salatihim sahun. Yang pertama adalah orang yang benar-benar meninggalkan sholat. Yang kedua adalah orang yang sholat, dan ini yang banyak di kalangan kaum muslimin, dia sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban, tidak peduli apakah sholatnya itu benar sesuai dengan tata cara Nabi SAW atau tidak, apakah sholatnya sudah di-upgrade kualitasnya, lebih khusyuk atau tidak, apakah bacaan yang dia baca dia faham maknanya atau tidak, dia tidak peduli. Ya, bahkan dia lebih mempedulikan apa? Kegiatan-kegiatan di luar sholatnya dari hal dunia. Maka ini termasuk sahun yang termasuk di dalam ayat ini. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengakhirkan waktunya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yaitu mensifati orang munafik adalah orang yang sholat ketika sudah habis atau hampir habis waktunya, kemudian dia sholat dengan cepat. Dan para ulama mengatakan jika terkumpul 3-tiganya pada orang ini, maka dia habis sudah imannya dan dia masuk ke dalam kemunafikan. Tapi jika salah satu yang dia miliki di antara 3 sifat ini, maka dia tidak sampai ke dalam hal kemunafikan tetapi mendekati kemunafikan. Maka ayat ini jamaah sekalian adalah nasihat bagi kita semuanya tentang perkara salat. Ya, perkara salat adalah perkara yang bukan main-main. Ibadah yang sangat agung adalah salat. Orang yang meninggalkannya adalah min aqbahil qabaih, di antara orang-orang yang buruk, lebih buruk dari orang yang berzina, lebih buruk dari yang minum khamr, lebih buruk dari yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, lebih buruk apalagi makan riba dari yang makan riba, lebih buruk dari orang yang meninggalkan puasa, lebih buruk dari yang meninggalkan zakat. Ini adalah perkara yang penting di dalam kehidupan kita, yaitu pentingnya kita memperhatikan sholat, waktunya dan kualitasnya. Kemudian ayat yang berikutnya disampaikan oleh muallif rahimahullah di sini, wa qala ta'ala ma salakakum fi saqar. Apa yang telah mengakibatkan kalian masuk ke dalam saqar? Ya, apa yang telah mengakibatkan kalian masuk ke dalam saqar? Saqar ini adalah sifat dari api neraka Jahannam. Saqar dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, sebab neraka Jahannam dikatakan saqar adalah sifatnya memanggang, menghitamkan wajah dan mengeringkan tubuh. Sifatnya adalah memanggang, menghitamkan wajah dan mengeringkan tubuh, maka dikatakan saqar. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian kering di dalam api neraka Jahannam, dipanggang di dalam api neraka Jahannam? Apa jawaban mereka? Yang pertama, qalu lam naku minal musallin. Mereka tidak menjawab yang lainnya. Mereka hanya menjawab lam naku minal musallin. Dulu kami tidak sholat. Menunjukkan akan agungnya ibadah yang bernama salat. Wa qala alaihi salatu wassalam. Kemudian kita masuk di dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh muallif di sini. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Al-'ahdu yang dimaksud al-'ahdu adalah perjanjian. Ya,
Yang dimaksud adalah perjanjian. Atau ini adalah al-mizah. Al-mizah ini adalah perbedaan, nilai plus atau jurang pembeda. Alladzi bainana, yaitu di antara kita ahlul Islam, wa bainahum, siapa? Ahlul kufur. Di antara kita muslimin dan orang-orang kafir adalah as-salah, yaitu salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ini juga hadis menguatkan pendapat yang kedua, bahwasanya orang yang meninggalkan salat walaupun di dalam hatinya meyakini akan kewajibannya, tetapi dia meninggalkannya karena malas dan meremehkan dan tidak berniat untuk mengqadha'nya, maka dia masuk ke dalam kekufuran. Walaupun jumhur juga berdalil dengan dalil ini dengan mentakwil sebagiannya. Beliau mengatakan atau mereka mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum. Ya, pembeda antara kita orang Islam dengan orang kafir adalah salat. Wa faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, ya, beliau atau mereka menambahkan barang siapa yang meninggalkannya dengan mengingkari kewajiban di dalam hatinya, tambah lafaz ini, dengan mengingkari kewajiban salat di dalam hatinya, maka dia kafir. Jadi jumhur memasukkan yaitu takwil di dalam hadis ini, ya. Dan takwil ini bukan takwil yang sesat. Takwil ini mereka dapatkan dari dalil-dalil yang lainnya, bukan takwil seperti perkara akidah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man fatathu salatul asri habita amaluhu. Ya, barang siapa yang terlewat salat asar tanpa udzur, dia melewatkan tanpa udzur, sengaja dengan meremehkan dan malas untuk mengerjakannya, habita amalu, maka amalannya sudah dihapus. Ini juga dalil yang menguatkan pendapat yang kedua. Maksud dari habita amaluhu, amalannya dihapus sebab kekufurannya. Orang dihapus amalannya sebab kufur. Ya. Ketika ditetapkan oleh Allah dia kafir, maka dihapus seluruh amalannya. Sebagaimana perbuatan syirik, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik maka dihapus amalan. Wa man fatathu salatul asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar maka dihapus amalannya. Mengapa disebutkan salat asar? Apakah hanya khusus salat asar? Para ulama menyebutkan tidak. Ini hanya sebagai perwakilan, karena kebanyakan yang dilewatkan adalah salat asar. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang disebutkan adalah salat asar. Ya. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat yang 5 waktu, terutama salat asar. Salatil wusta adalah salat asar, salat yang terletak di pertengahan. Salat yang terletak di pertengahan. Dan hadis ini bermakna seluruh salat yang ditinggalkan walaupun satu saja ditinggalkan tanpa berniat mengqadha'nya dan dia meremehkan untuk meninggalkan salat tersebut, maka habita amaluhu, dihapus amalnya atau statusnya adalah kafir. Sebagian ulama menafsirkan man fatathu salatul asri habita amaluhu, barang siapa yang meninggalkan salat asar maka dihapus amalan. Yang dimaksud dihapus amalannya adalah salat asarnya tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihitung. Contohnya prakteknya orang yang menunda-nunda salat asar sampai keluar waktunya.
kemudian dia merasa bersalah, ya, kemudian dia sholat asar di waktu maghrib atau di waktu isyanya, maka sholatnya dihapus amalannya. Sholat asarnya dihapus amalannya alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran kedua. Tapi secara teks dalil yang zahir adalah man fatathu sholatul asri, barang siapa yang sholat asarnya hilang, ditinggal, maka amalannya dihapus. Waqala, dan Nabi SAW bersabda, bainal abdi wa bainasy syirki wal kufri. Ini bisa ditambahkan al kufri ketika dinisbatkan di sini riwayat Muslim, ya. Yang pegang kitabnya bisa ditambahkan bainal abdi wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Di antara seorang hamba, ada di dalam lafaz lain bainar rajuli, ya, bukan hanya berlaku ar-rajuli, bukan hanya berlaku untuk pria saja, tetapi seluruhnya, ya, baik pria dan wanita. Wa bainasy syirki wal kufri, perbedaan di antara seorang hamba, seorang muslim, dan dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Ya, adalah meninggalkan salat. Ini juga jelas, dalil yang jelas akan rajihnya pendapat yang kedua tadi. Wa anhu, dan darinya Nabi SAW bersabda, man tarakas salata, barang siapa yang meninggalkan salat muta'ammidan, secara sengaja, tanpa udzur, faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka sudah terlepas perlindungan Allah darinya. Ini dalil-dalil yang jelas menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat adalah kafir, walaupun di dalam hatinya menganggap atau meyakini akan kewajibannya. Ya, maka barang siapa yang sudah meninggalkan salat secara meremehkan dan tidak berniat mengqadha'nya, statusnya adalah kafir menurut hukum Islam. Ya. Qala Makhul an Abi Dzar wa lam yudrikhu. Hal ini dikatakan oleh Makhul dari Abi Dzar wa lam yudrikhu, dan beliau mengatakan hadis ini dikatakan oleh Makhul dari Abu Dzar, tetapi Abu Dzar dan Makhul tidak pernah bertemu. Kemudian ada yang menyebutkan Makhul sebelum Abi Dzar ada Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman juga tidak bertemu dengan Makhul. Maka hadis ini bisa dipakai karena didukung oleh hadis yang lainnya yang maknanya sama. Ya. Jika berpendapat dengan hadis ini sendirian, maka hadisnya dhaif. Wa qala Umar radhiyallahu an, ama innahu lahidun li ahadin, amma innahu la hadha li ahadin fil Islam adha'a as-salah. Ya, bahwasanya Umar ketika dirinya ditikam oleh orang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, di sini dikatakan la hadha li ahadin. Beliau memperhatikan salah seorang adha'a as-salah, yaitu yang meninggalkan salat. Ketika beliau sadar, beliau mengucapkan, sudahkah Anda salat? Sudahkah Anda salat? Padahal dia merasakan sakit yang sangat sakit, tetapi yang beliau ingat adalah perkara yang penting, dan yang disebutkan adalah perkara salat. Wa qala Ayyub As-Sikhtiyani mithlu dzalik, dan berkata Ayyub As-Sikhtiyani seperti hal itu. Ya, maka bisa ditambahkan di sini, ya, ini banyak lafaz-lafaz yang hilang, ya, pada bab sihir juga bisa ditambahkan. Sebelumnya adalah perkataan Ibrahim An-Nakhai. Saya sebutkan wa qala Ibrahim An-Nakhai, berkata Ibrahim An-Nakhai, faman taraka as-salata faqad kafara. Ibrahim An-Nakhai adalah seorang tabi'in. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Kemudian baru saya baca sekarang wa qala Ayyub As-Sikhtiyani mithlu dzalik.
Ayyub As-Sikhtiyani juga mengatakan sama seperti perkataan Ibrahim An-Nakhai. Warawal Jurairi. Adzan dulu. Naam, tafadhal. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan sedikit. Warawal Jurairi. Warawa Al-Jurairi an Abdullah bin Syaqiq. Diriwayat Al-Jurairi meriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Syaqiq ini adalah seorang tabi'in yang thiqah, ya, selalu bertanya ilmu kepada para sahabat. Kemudian dia meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga riwayat yang sangat jelas merajihkan pendapat yang kedua. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'an
tidak menganggap sesuatu apapun minal a'mal, dari amalan-amalan dalam Islam, tarakahu kufrun, yang apabila ditinggalkan itu jatuh ke dalam kekafiran, ghairas shalah, selain salat. Jelas nasnya. Ya, ini menunjukkan bahwasannya para sahabat ijma semuanya atas perkataan Abu Hurairah ini, yaitu orang yang meninggalkan salat. Umum lafadznya, tidak mengatakan jika dia di dalam hatinya mengingkari kewajibannya atau dia menganggap halal perbuatannya. Tidak. Tetapi umum lafadznya. Tidaklah para sahabat berpendapat satu amalan bisa mengeluarkan orang dari Islam kecuali salat. Maka di sini ada dua faedah yang bisa kita dapat dari hadis ini atau dari riwayat ini. Yang pertama, bahwasannya para sahabat ijma', sepakat, tidak ada khilaf di antara mereka tentang perkara ini, yaitu kafir statusnya orang yang meninggalkan salat. Faedah yang kedua, ibtalu ta'wilatil jumhur lil ahaditsil mutaqaddimah. Batilnya atau kelirunya takwil yang disematkan oleh jumhur di dalam hadis yang telah dibacakan tadi, ya, yaitu al-ahdu bainana wa baina al-ahdu bainana wa bainahum tarkas shalah. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Yaitu pembeda antara kita dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Jumhur mentakwil apa? Ada ungkapan barang siapa yang meninggalkannya dengan meyakini bahwasannya tidak wajib di dalam hatinya maka dia kafir. Maka atas riwayat ini takwil ini marjuh atau tidak lebih rajih. Wallahu taala alam. Sampai sini dulu materi yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tafadhal jika ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Barakallahu fiikum. Nah, ini dulu. Ini dulu. Nah, otomatis. Ya. Tidak ada udzur. Kenapa? Dia enggak sholat di masjid kecuali Jumat. Jumat dia ke masjid. Tapi walaupun dia ambil masjid di rumah. Oh, di rumah. Iya, di rumah. Sholatnya di rumah. Apakah dia termasuk kelompok yang melalaikan sholat? Nah. Yang kedua, yang masyarakat isafar itu, ataupun juga pertanyaan yang menisab untuk orang kafir. Ya. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Yaitu karena kami tidak melakukan salat. Apakah ini pertanyaan berlaku untuk orang kafir? Iya. Karena orang kafir adalah orang yang tidak melakukan salat. Justru jika hal ini disematkan, ditujukan untuk jawabannya orang kafir, menunjukkan lebih kuat dalilnya bahasanya orang yang meninggalkan salat adalah kafir. Kenapa? Orang kafir yang mengatakan kami enggak sholat, berarti statusnya kafir. Barang siapa yang meniru kami, maka statusnya sama. Ya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Nah, tidak mau sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, maka dia fasik, tapi tidak kafir. Ya, maka dia fasik, tapi tidak kafir. Kenapa fasik? Karena meninggalkan kewajiban. Dan itu berkali-kali. Hanya malah dibalik, malah sholat Jumatnya sekali saja seminggu, ya, di masjid. Kemudian yang sehari 5 kali tidak. Ini khusus untuk siapa? Laki-laki, ya, tidak termasuk wanita. Nah,
beberapa lama yang lalu ada orang nggak sholatnya bolong-bolong kan, nggak tahu berapa lama banyak yang kita nggak tahu. Setelah tahu kita cukup tobat tanpa mengkodok atau tobat dalam keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat orang tua kita dulu meninggal, itu sempat dirawat di rumah sakit, kita lihat tidak mengerjakan sholat. Apakah ahli waris itu harus mengkodok sholatnya orang tua itu? Terima kasih. Nah, yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat lama sekali tidak sholat. Bolong-bolong, oh bolong, tapi bolong-bolong. Ada sholatnya. Ya bolong-bolong. Kemudian setelah taubat, apakah mengkodok sholatnya? Jawabannya tidak. Jawabannya dia harus hanya bertaubat nasuha seperti tadi, illa man taba wa amana wa amila salihan. Taba, taubat dulu, wa amana, dan beriman, kembali kepada Islam, wa amila salihan, dan memperbaiki amalnya yang buruk dulu, sekarang amal yang saleh. Allah tidak mengatakan di situ wajib mengqadha, tidak. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Yang kedua tadi rumah sakit, kemudian dia meninggal dunia. Belum sempat sholat berapa hari waktu dirawat. Nah, tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya sholat yang ditinggalkan seseorang boleh diqadha oleh ahli warisnya. Ya, nah, jadi tidak bisa diqadha oleh ahli warisnya. Yang bisa diqadha adalah puasa, ya, adalah puasa, zakat. Ini ada nas dalilnya. Naam. Ya. Apakah boleh mendoakan ampunan bagi orang yang tidak sholat? Mendoakan ampunan bagi orang yang tidak sholat. Jelas dia, kalau kita tahu jelas, ya, kita tahu jelas dia meninggalkan sholat bukan karena syak, bukan karena ragu, bukan karena katanya. Kita tahu benarnya orang nggak sholat, ya nggak boleh kita doakan. Tahu benar ya, bukan berdasarkan dhon atau prasangka. Ini iya katanya fulan, tapi benar nggak ya? Kalau seperti ini dikembalikan ke hukum asal, yaitu Islam dia. Ya, jadi ini adalah hukum, belum saya sebutkan juga ya, penting ini disebutkan, insyaallah barakallahu fikum. Ya, jadi ini hukum adalah hukum pasti, hukum asal. Adapun praktek di lapangan, terkadang kita tidak tahu apakah status dia orang yang meninggalkan sholat atau orang yang mengerjakan sholat, kita nggak tahu pasti. Kecuali sampai kita, mungkin orang terdekat kita, atau kita perhatian terus kepada dia, atau seorang yang mengepalai keluarga atau mengepalai pondok pesantren, dia tahu statusnya. Tapi orang person ke person ini nggak tahu. Makanya para ulama mengatakan ketika kita lihat satu kali orang itu sholat di masjid, ya sudah, berarti hukumnya apa? Muslim. Hukumnya muslim. Ya. Kecuali sampai kita tahu benar statusnya dia meninggalkan sholat secara malas. Bayangin betapa susahnya kita menentukan seseorang. Ini nggak sholat, sudah susah nentuin. Bisa jadi sholat di masjid sana, atau sholat di rumahnya, atau di mana. Ya. Sudah. Yang kedua, kalau memang benar-benar dia meninggalkan, kita nggak tahu, mungkin karena udzur. Kita nggak tahu apakah dia meremehkan atau malas. Kecuali mungkin dia pakai mikrofon barangkali di tengah masyarakat, saya adalah orang yang menghalalkan untuk meninggalkan. Beda ini hukumnya. Jelas ini sudah. Tapi kalau dia bahkan meninggalkan sholatnya sembunyi-sembunyi, dari mana kita tahu? Langsung menghukumi kafir. Nah, maka biar balance pembahasannya. Tadi kan agak lancip pembahasannya, ini biar balance. Baik. Barakallahu fikum, sudah diingatkan. Tapi kalau kita sudah jelas mengetahui statusnya bukan karena dzon, maka nggak boleh kita doakan. Satu. Kedua, kita jangan buat fitnah ketika kita mengetahui status kafir seseorang. Diri kita sendiri. Anggap seumpama kita nggak mau nyolatin sholatnya, jangan larang kaum muslimin untuk menyolati dia, biarkan. Kecuali kita ulil amri. Artinya kalau kita ulil amri di dalam menentukan hukum kafir seseorang, tidak menimbulkan kegaduhan. Kalau kita bukan ulil amri, rakyat biasa,
jangan sholat ini kafir. Apa yang terjadi? Ribut, ya perang. Umpama kita tahu nih orang hukumnya kafir karena kita tahu dengan sendirinya, ya sudah nggak usah ikut sholat, tapi jangan larang orang lain untuk mensolatkan. Seandainya kita ahli warisnya, kita nggak terima harta ahli warisnya, harta warisnya, silahkan, tapi jangan larang yang lain untuk menerima warisannya. Illa kecuali kita ulil amri. Nah, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah cukup sampai sini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.